Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Fadila dari kelas 2P Manajemen. Saya akan membuat video tentang jawaban ujian tengah semester Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu dosen Bu Enah Pahlawati. Quotes dari saya yaitu, jangan pernah menjadi orang lain hanya untuk disukai banyak orang. Jadilah diri sendiri yang apa adanya. Selalu bekerja keras dan bersikap baik. Walaupun di kondisi pandemi seperti ini, semoga Bu Ena dan teman-teman sekalian sehat selalu dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Tetap semangat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pendidikan kewarganegaraan, tujuan, serta dasar hukum pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki latar belakang secara etimologis, yuridis, serta terminologis. Latar belakang etimologis berasal dari pemaknaan kedua kata tersebut, yakni kata pendidikan serta kata kewarganegaraan. Latar belakang yuridis tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta rumusan Pancasila. Latar belakang terminologis ialah pendidikan yang berlandaskan demokrasi politis yang kemudian diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya. Tujuannya untuk membentuk suatu warga negara supaya lebih memahami serta dapat melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Dasar hukumnya, pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea kedua dan keempat yang mencantumkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia setelah merebut kemerdekaannya. Selanjutnya, bagaimana cara kalian mengimplementasikannya dalam kehidupan kalian sehingga dapat terbangun sebagai nilai-nilai yang melekat pada diri kita. Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur. Masing-masing unsur mempunyai fungsi sendiri. Nah, cara mengimplementasikannya yaitu meniatkan dan menciptakan dalam diri sendiri dengan bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa, menjadi warga negara yang nasionalis dan cinta tanah air Indonesia. Selanjutnya, contoh fenomena saat ini di negara kita yang sedang hangat terkait pelanggaran HAM, yaitu fenomena sejumlah negara barat yang menjatuhkan sanksi kepada beberapa pejabat Cina atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas Uighur. Cina menahan orang-orang Uighur, sebagian besar beragama Islam, di kampung di wilayah Xinjiang, tempat munculnya dugaan penyiksaan, kerja paksa, dan penganiayaan seksual. Sanksi tersebut diperkenalkan sebagai upaya terkoordinasi oleh Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Cina merespon dengan menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat Eropa. Menurut pandangan saya tentang fenomena tersebut, yaitu pemerintah Cina juga menolak bahwa mereka melakukan pelanggaran HAM kepada Uighur. Mereka berdalih hanya melakukan reedukasi untuk melawan terorisme. Selanjutnya, yang saya ketahui tentang tujuan politik, yaitu untuk menciptakan kekuasaan dalam masyarakat maupun pemerintah yang demokratis dan membantu terselenggaraannya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip negara kesatuan RI. Contoh dari fenomena tersebut yaitu Presiden Jokowi membuat gerakan dengan pidatonya di acara pertemuan tahunan International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia pada tahun 2018 di Nusa Dua, Bali. Soal selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran dan gerakan mencintai bangsa dan negara. Jelaskan dan berikan contoh fenomena di masyarakat. Jadi, supaya tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara, secara rutin itu perlu dilakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan anggota pelajar dan siswa masyarakat.
Contoh fenomenanya yang pertama yaitu mengembangkan wawasan lebih luas Nusantara. Yang kedua, donor darah sebagai sikap rela berkorban dan kesadaran berbangsa. Selanjutnya, contoh fenomena terkait ideologi terbuka dan ideologi tertutup yang diterapkan di Indonesia. Ideologi terbuka fenomenanya yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi ia tetap digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Contoh yang kedua yaitu dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, tetapi hasil dari musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat tersebut. Jadi kalau kita ada musyawarah tidak sesuai dengan kesepakatan sendiri, tetapi melainkan dengan kesepakatan orang lain. Contoh fenomena ideologi tertutup yaitu dasar pembentukan cita-cita atau keyakinan ideologis perorangan atau suatu kelompok orang. Demikian jawaban dari ujian tengah semester yang saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.